Halo semuanya, saya Riu di sini. Saya akan sharing tentang etika dan profesionalisme caregiver. Ya, jadi etika dan profesionalisme ini sebenarnya melekat di semua profesi, bukan hanya caregiver. Apalagi kalau di tenaga kesehatan ya, karena kita dealing sama manusia dan manusia yang sakit ya, jadi kita harus lebih aware terhadap etika dan profesional kita. Ya, sebenarnya bukan sama orang sakit aja sih, tapi kita juga harus terapkan etika ke semua manusia, ke semua orang ya, harusnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini memahami prinsip etika inti untuk praktik caregiving yang aman dan bermartabat ya, karena tadi lagi-lagi kita berurusan dengan sesama manusia. Menerapkan langkah praktis menjaga privasi dan kerahasiaan pasien. Menunjukkan integritas dan kejujuran dalam komunikasi dan dokumentasi. Menetapkan dan menjaga batasan profesional dalam relasi caregiver dengan pasien. Merefleksikan studi kasus dan menyusun SOP ringkas di unit kerja. Ya, jadi ini harapannya setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman sedikit dan banyaknya bisa memahami kelima poin ini. Agenda sesinya nanti ada pengantar etika dan kerangka regulasi, ada privasi dan rahasiaan pasien, ada integritas dan kejujuran, lalu ada batasan profesional, dan ada nanti studi kasus, role play, dan SOP ringkas. Ya. Khusus untuk studi kasus dan role play ya, karena ini adalah bagian dari materi training di instansi saya, di instansi kami ya. Jadi nanti untuk materi-materi studi kasus dan tugas-tugas role play nanti akan di-upload di Google Classroom. Jadi stay in tune in classwork atau di tugas, di kolom tugas. Nah, kerangka regulasi di Indonesia dan internasional ID itu Indonesia ya. Nah, jadi etika dan profesionalisme itu dimasukkan ke dalam undang-undang di Indonesia, bahkan di internasional juga ada. Berarti kalau kita melanggar undang-undang, kalau sudah masuk undang-undang, kalau melanggar berarti kita melanggar undang-undang ya. Nah, kalau melanggar undang-undang gimana nih konsekuensinya? Konsekuensinya nanti dengan hukum. Iya, tapi pejabat melanggar undang-undang nggak apa-apa, Bu. Terlalu jauh ya. Aman nggak nih? Aman nggak nih? Ya, oke, lanjut ya. Lupakan pejabat. Oke, kita lanjut ya. Jadi sudah ada kerangka regulasi, berarti sudah ada dituangkan di undang-undang, berarti sudah menjadi mandat peraturan yang harus kita patuhi bersama. Ya. Nah, privasi dan kerahasiaan. Konsep intinya gimana sih tentang privasi dan kerahasiaan ini? Jadi privasi adalah kontrol pasien atas informasi dan ruang personal. Kontrol pasien, jadi pasien berhak memiliki privasi informasi untuk informasi dan juga memiliki ruang personal. Contoh, ya, misalkan lansia melakukan suatu kesalahan, dia memiliki kontrol terhadap privasi di mana teman-teman atau caregiver pada saat ingin meluruskan bahwa itu tidak baik. Nah, lansia berhak ditegur secara baik-baik di tempat bukan tempat umum lah, nggak semua orang melihat untuk menjaga martabatnya, untuk menjaga kenyamanannya juga seperti itu. Terus kerahasiaan ya. Kerahasiaan merupakan kewajiban hukum dan etik untuk melindungi informasi. Itu bahasanya kewajiban hukum dan etik loh. Jadi secara etika dan secara hukum, kerahasiaan itu harusnya memang dilakukan untuk melindungi informasi terutama informasi klien kita yaitu lansia ya. Sebenarnya klien ini kan tergantung tempat kita kerja di mana. Kalau kita dengan lansia berarti lansia, kalau kita dengan di perusahaan apa yang lain berarti apa namanya customer kita seperti itu.
Kepercayaan pasien bergantung pada rasa aman dalam berbagi informasi sensitif, ya. Jadi eh, ini kepercayaan itu sulit, sulit sulit untuk dikembalikan kembali kalau misalkan sudah rusak. Jadi mungkin akan dimaafkan misalkan kasus misalkan informasinya bocor atau misalkan ada rahasia yang seharusnya dipercayakan dengan kita terus kita sebarkan. Mungkin pada saat kita minta maaf, oh maaf ya kemarin aku bilang sama si ini gini gini gini, mungkin akan dimaafkan. Tapi apakah orang tersebut akan cerita lagi dengan kita? Enggak, itulah kepercayaan. Oke, dimaafkan, tapi tidak akan percaya lagi. Nah, tidak akan ada rasa trust lagi di situ. Nah, kalau ini kaitannya dengan perusahaan, maka akan merugikan perusahaan karena kehilangan customer yang loyal seperti itu karena kehilangan kepercayaan gitu. Nah, praktik baik itu berarti dari privasi dan kerahasiaan itu kalau dipraktikkan di kehidupan sehari-hari caregiver selama bekerja itu baiknya bagaimana sih? Nah, pertama diskusi medis di area privat. Tadi yang saya bilang ya, privacy. Suara diturunkan, tirai atau penutup digunakan. Mungkin teman-teman kalau di sekolah kesehatannya masing-masing itu sering ada SOP tutup tirai, jaga privasi pasien. Nah, masuk ke SOP ya, masuk ke perasaan tahapan. Ya karena kenapa? Karena itu masuk dalam etika dan profesionalisme. Kita menjaga privasi, terutama kalau kita melakukan diskusi medis atau melakukan tindakan medis tertentu. Yang kedua dokumentasi, minimal data yang perlu aja, nggak usah berlebihan, nggak usah julid. What is the meaning of julid? Ya, kepo ya, yang perlu-perlu aja. Kan sudah ada panduannya apa yang mau ditanya ya. Akurat, akses berbasis peran atau role based. Nah, maksudnya akses berbasis peran atau role based ini ya tergantung tupoksinya masing-masing, tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kalau kita semua adalah caregiver, maka tanyakan ranahnya caregiver saja. Nanti kalau misalkan orang admin yang menanyakan, ya udah tanyakan yang terkait admin aja, nggak usah tanyakan yang terkait yang lain, begitu. Karena tidak sesuai dengan role base-nya. Ya, ini juga berlaku untuk kalau kita mau sharing dokumen ya di digitalisasi ini ya, dokumen di platform. Itu kan suka ada pilihan ya. Apakah sebagai viewer atau sebagai editor atau sebagai responder. Nah, itu kita perlu untuk dipilih sesuai dengan role base-nya. Kalau dia admin, ya wajar dia pilihannya editor, dia admin, dia yang mengedit. Tapi kalau kita adalah seorang peserta pelatihan, apakah misalkan aplikasi atau misalkan dokumen yang oleh trainernya diberikan apakah perlu diedit oleh pesertanya kan nggak perlu, berarti hanya viewer atau responder begitu. Itu yang dimaksud dengan aksesnya berbasis peran, sesuai dengan tugasnya. Ada batasan. Perangkat dan file, kunci layar, enkripsi, ya ini kan kayak WhatsApp ya kan ada enkripsi end to end ya. Jangan gunakan gawai pribadi tanpa izin, ya tanpa izin kebijakan. Jadi kalau misalkan lansianya masih menggunakan HP pribadi, izin dulu. Atau misalkan lansianya sudah mulai demensia, oke berarti kita harus minta izin ke keluarga. Sampai di mana aksesnya boleh, seperti itu. Izin informasi, konfirmasi persetujuan tertulis atau lisan. Ini sudah banyak diterapkan di rumah sakit dan semua instansi. Kalau kita ada inform consent, inform menjelaskan, consent ada persetujuan, persetujuan itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis, ada tanda tangan hitam di atas putih. Seperti itu. Verifikasi identitas penerima info, ya. Ini kalau misalkan ya ada yang nelpon tiba-tiba, halo ini dengan caregiver A, saya mau minta data bapak ini boleh nggak? Saya keluarganya, keluarganya bukan ya, benar nggak ya? Nah, harus dikonfirmasi lagi. Jangan langsung oh gitu, ini langsung disebarkan ya. Media sosial dilarang menggugah foto atau cerita pasien meski tanpa nama. Ini harus seizin takutnya
ada serempet-serempetan ya nanti saling ngerasa satu sama ini kayaknya dia lagi ngebahas saya nih. Nah, akhirnya nanti akan menjadi polemik tersendiri. Jangan apa ya, jangan latah di medsos apapun diceritakan apalagi aib ya, tolong disaring. Tolong gunakan media sosial dengan bijak. Aduh kayak mama banget ya, emang udah mama. Oke, lanjut. Jebakan umum yang harus dihindari, ya. Membicarakan pasien di lift, kantin, grup chat umum. Hayo loh, siapa ngaku yang suka banyak membicarakan ini di chat. Oh, kita nggak bicarain pasien, kita nggak bicarain leader. Aduh, ya, no, ya kita nggak bicarain pasien, kita cuma bicarain temen, gitu kan, ya. Sama aja ya. Nah, tolong jangan biasakan ya, khawatirnya ada dinding yang berbicara, ada cicak yang bersiul-siul ya, jadi nanti menyebar, diberikan batasan. Mengirim foto atau rekam medis via aplikasi non resmi. Ini berbahaya karena rekam medis itu ada perlindungan yang masuk undang-undang ya. Kalau disebarkan melanggar undang-undang ya. Membuat rekam medis pasien yang bukan dalam tanggung jawab Anda ya, membuka rekam medis pasien yang bukan dalam tanggung jawab Anda. Curiosity viewing. Kepo yang bukan urusannya ya. Kalau misalkan bukan tanggung jawab caregiver terhadap rekam medis tersebut, tak usah lah ya kepo. Kan apa tugas sendiri aja belum tentu finish ya. Janganlah kepo tanggung jawab yang lainnya ya. Seperti itu. Menyimpan data di perangkat tanpa pengaman. Kan kita Pak kayaknya kalau era digital itu kan sudah ahli dalam PIN, biometrik dan gadget juga sudah banyak memfasilitasi keamanan tersebut. Ya. Nah, selanjutnya integritas dan kejujuran. Konsepnya seperti apa sih integritas dan kejujuran ini? Kita pasti sering mendengar kata kamu itu harus punya integritas dong kalau jadi orang. Nah, kamu tuh harus punya integritas sebagai pemimpin negara. Negara yang mana nih ya? Aduh, suka banyak cerempet ya. Oke, integritas ya. Integritas itu apa sih? Selaras nilai dan tindakan. Apa yang kamu bicarakan, itu yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan sesuai dengan apa yang kamu bicarakan. Seperti itu. Ya, kejujuran dalam komunikasi dan dokumentasi. Jadi kalau ada orang pada saat ngomong nih, saya akan melakukan ini A, B, C, D, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai X ya. Sampai Z. Tapi pada saat pelaksanaannya zero, nol, tidak dilakukan sama sekali atau tidak sesuai dengan realisasi, berarti dia tidak memiliki integritas. Siapa itu? Tidak tahu ya, tolong jangan lagi, aduh, ini suka nyerempet memang ya, seperti itu. Jadi, mohon integritas ini diterapkan dari sektor yang paling kecil, yaitu individu kita sendiri. Ya, biasakan menjadi pribadi yang integritas. Kalau belum mampu, silent, diam. Ya, jangan sampai kamu udah ngomong nih kemana-mana, aku bisa ini loh, aku nanti akan begini ini, tapi ternyata tindakannya tidak ada, ya. Kejujuran dalam komunikasi, kalau tidak bisa jujur lagi-lagi baik diam dan dokumentasi. Jadi jujurnya itu bukan hanya dalam komunikasi, tapi apa yang kalian tuliskan juga harus jujur. Tidak membuat atau menyalin data yang tidak dilakukan. No fabrication or duplication. Jadi tidak ada no fabrication itu tidak ada pemalsuan data dan duplication atau apa namanya duplikasi, plagiat data. Ayo, siapa yang suka plagiat? Maha, maha apa nih? Ya, enggak lah. Mahasiswa Indonesia ini no plagiat ya pada pinter-pinter semua. Amin. Transparansi pada batas kompetensi ya. Jadi
kalian boleh transparan terhadap apapun, tapi hanya ada batasannya, sesuai dengan batasan kompetensi seorang caregiver itu apa, ya. Minta bantuan atau rujuk bila perlu. Kalau di luar dari kompetensi kalian, maka silakan minta bantuan atau rujuk. Ya, biasanya hunian senior itu sudah punya fasilitas rujukan tersendiri dan sudah ada jenjangnya, ya ada nurse, ada dokter, ya jadi silahkan gitu. Jangan dipaksakan. Praktik baiknya gimana sih? Bagaimana cara kita mempraktikkan di kehidupan caregiver secara baik terkait integritas ini? Pertama, komunikasi yang jujur mengenai kondisi, resiko, dan opsi perawatan. Sesuai kewenangan ya. Kalau teman-teman tidak berwenang, ya limpahkan ke yang berwenang. Apakah itu nurse ataukah itu dokter. Ya, jadi jangan ada yang disembunyikan sama seperti efek samping obat. Efek samping obat itu harus disampaikan ya seburuk apapun itu. Ya, itu salah satu contoh adalah komunikasi jujur, tapi dengan etika ya, dengan etika komunikasi yang benar. Nah, nanti nolak dong dia kalau efek sampingnya atau perawatan jenis perawatannya itu ada yang merugikan ya. Ya nggak apa-apa, kan ada hak menolak. Pasien berhak menolak perawatan, berhak menolak pengobatan. Nanti ada hitam di atas putih sehingga kalau terjadi apa-apa, nah kita tidak dipersalahkan karena sudah atas persetujuan. No problem, no worries. Jadi nggak apa-apa, disampaikan sejujur mungkin tapi tetap dengan etika. Dokumentasi tepat waktu, koreksi kesalahan dengan prosedur yang benar. Nah, ini yang paling banyak. Jadi kalau misalkan kalian ada menulis dokumentasi, terus salah. Nah, misalkan nulis dokumentasi ini masih zaman jadul itu ya, ya ditulis tangan. Kalau sekarang sudah banyak digitalisasi, sudah banyak rekam medis elektronik luar biasa ya. Nah, kalau masih tulis tangan, tolong kalau salah jangan diurak-urak, pasti dengan diurak-urak, diurak-urak, satu garis aja coret. Ya, strike, garis satu garis aja, lalu paraf pinggirnya begitu. Orang udah tahu kok satu garis doang kalau itu salah. Nggak usah diurak-urak. Nah, seperti itu. Itu etikanya. Yang benarnya prosedur yang benar seperti itu ya untuk mengoreksi kesalahan dokumentasi. Nah, kalau di digital apa? Itu biasanya ada revisi ya, biasanya ada catatan revisi. Ya. Menghindari konflik kepentingan. Apa itu konflik kepentingan? Oh, ada hadiah, promosi layanan pribadi, dan komisi. Komisi. Apa itu komisi? Ya, komisi itu hadiah yang diberikan atas jasa yang diberikan. Nah, siapa tuh yang suka nerima komisi? Nah, lagi-lagi. Ya, itu. Ya, ini hindari hal-hal ini. Hadiah, promosi layanan pribadi. Maksudnya layanan pribadi itu maksudnya tidak sesuai dengan secara tupoksi secara SOP-nya. Nah, kenaikan jenjangnya itu ya, promosinya itu. Jadi hanya jalur pribadi interest like dan dislike aja. Nah, itu saya harap dihindari karena kalau misalkan ini kita terjebak pada ini, kita tidak memiliki integritas pada hal ini, maka kita bisa terjebak dalam konflik kepentingan. Misalkan, oh si ini mah kemarin ngasih uang segini, nggak apa-apa deh dibantu aja, gitu. Aduh, ya seperti itu ya kayak aduh kayaknya ini kalau dibuat nanti bisa mencemari lingkungan tapi itu loh nah kayak gitu kan jadi ke konflik kepentingan ya. Nah itu mohon ditanamkan sedini mungkin dari individu dari pribadi kita masing-masing. Saya juga masih banyak belajar untuk menerapkan integritas ini. Ya, jejak digital profesional, hindari oversharing. Oversharing, please, guys, oversharing ya. Ya, jangan terlalu oversharing dan klaim menyesatkan di media sosial. Ya, bijaklah menggunakan media sosial ya. Karena jejak digital itu sulit untuk dihapus. Mungkin di kita bisa dihapus, tapi di yang sudah membaca, jadi sudah di screenshot dan yang lainnya. Jadi mohon bijak. Batasan profesional, prinsip dan resikonya apa? Apa itu sih apa tujuan dari batasan profesional selama kita melakukan caregiving kepada lansia? Menjaga zona terapeutik. Apa itu zona terapeutik? Zona yang memang berfokus pada perawatan penyembuhan pasien lansia. Tidak ada unsur-unsur kepentingan yang lain. Aduh, udah kayak apa ya?
kayak orasi gitu kan. Ya nggak ada unsur-unsur kepentingan yang lain. Betul, ya, yang benar kok bahasanya seperti itu ya. Jadi fokus pada terapeutik ya, komunikasi terapeutik berarti komunikasi yang diarahkan untuk terapi dan penyembuhan pasien. Tidak under involved dan tidak over involved. Apa itu under involved? Nah, under involved itu maksudnya cuek, terlalu cuek, apatis, tidak apa ya, tidak aware, tidak peka terhadap apa namanya, terhadap lansia. Ya, misalkan lansianya, oh ya, lansianya pasif, terus caregivernya juga pasif. Ya udah, apa diam-diam aja cuma pelotot-pelototan begini, ya. Akhirnya apa? Mungkin sebulan kemudian demensianya meningkat ya dengan cepat, drastis ya. Tolong diperbaiki. Jadi kalau lansianya pasif, kitanya harus bawel. Apaan kek dikerjain? Kamu di situ mau ada koran, kamu potong-potong jadi origami, kamu bikin sendiri nih, caregivernya bikin sendiri, sibuk sendiri bikin origami itu setidaknya lansia di samping kamu ngelirik. Ngapain ya? Berpikirlah. Oke, ngapain ini caregiver saya? Otaknya mulai berpikir dengan berjalannya pemikiran kognitif atau kognitif lansia itu sudah upaya kita ya menjaga kemampuan kognitif lansia sehingga bisa memperlambat tingkat demensia seperti itu. Tapi tidak juga over involved ya. Kenapa kalau over ya nanti akan ada kalau over itu akan ada hubungan-hubungan yang di luar dari kewajaran ya dan ada kepentingan-kepentingan di luar dari terapeutik ya kan over segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kawan-kawannya. Lalu resiko pelanggaran. Resiko pelanggaran, ya apa resiko pelanggaran apa? Kalau misalkan kita melewati batas profesionalisme, resikonya adalah favoritisme. Nah, favoritisme. Apalagi kalau di hunian senior nih, lansianya banyak. Nih mana nih lansia yang suka ngasih nih? Mana nih keluarga yang suka ngasih nih? Akhirnya apa? Yang diberikan perawatan hanya lansia-lansia yang sering ngasih itu. Ada favoritisme karena ada lebih dari batasan. Begitu juga kalau ada perasaan yang lebih sama manusia perasaan who knows? Kita nggak tahu ya dunia ini cara kerjanya bagaimana. Ada juga yang seperti itu ya. Nah, itu bisa apa namanya mengarah ke poin selanjutnya hubungan romantis tuh ya transaksi finansial ada cross line di situ kita menggunakan anggaran atau menggunakan finansial yang tidak seharusnya buat kita gitu rahasia bersama nah ada rahasia di antara kita ya seperti itu. Konsekuensinya, apa konsekuensinya kalau kita melanggar batas profesional? Bahaya bagi pasien, ya. Kenapa? Karena pasien akan ketergantungan sama kita pertama. Oke, ketergantungan bagus dong, nggak bagus ya. Karena tujuan kita meng-caregiving adalah menjaga kemandirian lansia. Kalau lansia kemandiriannya dijaga, maka harga dirinya, maka motivasinya, maka kekuatan otot dan fisik yang lainnya, dan demensianya bisa lambat menurun. Ya, seperti itu. Jadi bahaya juga bagi pasien, tolong ya. Konflik tim, nanti tim lain tahu, oh, ini si caregiver A gini loh, dapat ini loh, jalin hubungan sama ini loh, aduh bahaya ya, tolong ya. Jadi sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh pula begitu. Sanksi etik ya, sanksi etiknya ya sama seperti misalkan eh, pencuri mungkin dia sudah dihukum, sudah dipidana, sudah dipenjara, sudah ganti rugi, tapi pada saat keluar dari penjara label pencurinya masih melekat atau sudah hilang. Masih ya, itulah sanksi etik. Ya, sanksi etik yang dia langgar. Apa etik yang kriminalisasi pencurian? Begitu juga kasus melewati batas profesional, sanksi etiknya yang tinggi. Ya, tapi yang korupsi nggak ada sanksi etik bu, gitu lagi ya. Oke lah itu di luar dari kekuasaan.
dan disipliner ya, seperti itu. Hmm. Nah, praktik baiknya bagaimana sih? Praktik yang baik seperti apa yang perlu diterapkan oleh caregiver untuk menjaga batasan? Pertama, gunakan saluran komunikasi yang resmi. Kalau dikasih HP sama kantor pakai. Kecuali kalau overload dan kalian percaya dengan rekan tertentu, takutnya nanti rekan penting tersebut misalkan kalau nge-WA ketumpuk, boleh ya. Hindari chat pribadi di luar jam tanpa urgensi. Ya, kalau urgensi lah nggak apa-apa lah ya. Misalkan lansianya nauzubillah misalkan tiba-tiba tidak sadarkan diri. Nah, itu boleh lah ya. Ikuti gifts, ikuti kebijakan. Umumnya hindari hadiah bernilai, transparansi ke atasan. Nah, kalau dikasih hadiah gimana ini Bu? Kita kan masa iya ada juga kalau yang ditolak itu kalau hadiahnya ditolak nanti dia tersinggung. Ya nggak apa-apa diterima tapi sampaikan ke atasan. Nah, ada saksi lain yang melihat kalian menerima dan itu bisa menjadi gift untuk bersama gitu. Atau mungkin nanti atasan memiliki kebijakan tersendiri. Tapi kan atas pengetahuan ya, seperti itu. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Tidak menemani kegiatan di luar layanan kecuali diatur oleh rencana perawatan. Contoh kalau ada aktivitas lansia belanja, aktivitas lansia makan siang di mall bersama atau di luar bersama, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau di luar dari rencana perawatan, tolong dihindari. Jika pasien atau keluarga menekan secara emosional, tetap pada batasan dengan empati, libatkan tim. Jadi kalau ada tekanan secara emosional, ini biasanya kalau kita home care ya di rumah lansianya masing-masing dengan keluarganya, kalau ada tekanan secara emosional, kalian tidak sendiri. Minta perlindungan dari PIC atau dari supervisor kalian. Jangan disembunyikan dan jangan dipendam sendiri. Ya, kita manusia, kalian juga manusia, berhak untuk mendapatkan, maksudnya mendapatkan perlindungan. Karena kita kan bekerja juga ya, kita juga berhak dapat perlindungan. Tapi tolong ya, kalau misalkan sudah berlebihan sih, itu perlu tindak lanjut yang lebih ekstrim ya. Tapi kalau misalkan masih kita bisa sikapi dengan empati, kita sampaikan kalau itu memang menekan kita secara emosional, lalu kita libatkan tim. Ya, seperti itu. Red flag ya, apa nih yang red flag nih? Red flag ya, siapa red flag? Si pasangan red flag ya. Waspada ya, memang red flag itu maksudnya waspada. Waspada apa? Memikirkan pasien di luar konteks kerja secara berlebihan. Nah, ya. Kalau memikirkan pasien di luar konteks kerja secara berlebihan berarti ada sesuatu lebih dari itu. Tolong, berarti itu udah red flag, waspada. Oh, harus dihentikan, harus langsung di stop ya. Berbagi rahasia pribadi atau keluarga sampai membuat jadi khusus. Nah, itu sudah red flag. Baik dari diri kita yang memulai ataupun dari pihak seberang yang memulai ya, lansia yang memulai ya. Itu sudah tanda-tanda red flag. Tolong dihindari. Menghapus jejak komunikasi, menyisihkan pasien lain. Ya, jadi kalau kita sudah ada indikasi menghapus menghapus pesan ya, atau kita mau balas dulu, ah ini pasien yang ini pasien A dulu balas ini, padahal nggak urgent. Nah, itu sudah ada tanda-tanda itu red flag ya. Tolong itu langsung sudah aware dalam diri sendiri ya. Jadi tolong di luar sana kalau sudah mulai menghapus pesan berarti ada begitulah ya. Nah, ini tanda-tanda red flag. Tolong disadari baik dari pihak kita maupun kalau ini sudah muncul dari pihak seberangnya, dari pihak lansianya atau keluarganya. Itu red flag, waspadai. Ya, langsung ambil tindakan. Kalau kalian tidak bisa menindak sendiri, minta bantuan orang lain ya atau supervisor. Nah, ini checklist harian caregiver secara etika ya. Privasi ya, area aman ya secara untuk privasi apa checklist apa yang harus kalian perhatikan areanya aman. HV, HVIS atau RME itu HFIS manih hararese nya eta nyebutkeunana ya. Nah, ini tuh kalau perangkat eh, apa namanya sistem pencatatan dokumentasi secara digital ya.
sama seperti RME. Kalau RME kan banyak di Indonesia rekam medis elektronik ya. Tertutup. Tertutup itu aksesnya hanya terbatas ya. Tidak semua bisa mengakses, kalaupun harus mengakses harus mendapatkan izin ya. Verifikasi penerima info. Kalau ada yang mau minta info tentang lansia, verifikasi dia siapa. Apalagi kalau via telepon, takutnya ya itu bukan keluarganya, hanya berpura-pura menjadi keluarga. Kerahasiaan, passwordnya kuat, blokout otomatis, ya, tidak share data via aplikasi non resmi. Integritas, ya, apa yang si checklist nih, tulis apa yang Anda lakukan, koreksi dengan prosedur. Benar nggak nih yang kamu lakukan sesuai dengan prosedur nggak nih? Nah, batasan komunikasi profesional, no hadiah, no gift. Tolong tidak berbagi rahasia. Karena itu pintu ya, pintu untuk sharing rahasia yang lain gitu kan. Ya, tolong checklist harian ini diterapkan pada diri sendiri, mulai dari sedini mungkin, ya, mulai dari kita sebagai individu masing-masing, ya, untuk bisa menjadi caregiver, bahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini SOP ringkas insiden privasi, ya. Nah, tapi dikembalikan lagi ke instansinya masing-masing ya. Nah, ini hanya gambaran aja SOP ringkas. Kalau ada insiden privasi, apa sih yang harus dilakukan? Pertama, amankan data atau area. Setelah itu dokumentasikan kejadiannya. Kenapa kok bisa begitu? Kapan? Jam berapa? Di mana? Nah, seperti itu. Lapor ke penanggung jawab, PIC atau supervisor. Informasikan sesuai regulasi, ya. Sesuai regulasi itu maksudnya ada batasan kita menceritakan ke siapa, ya, kemana, seperti itu. Tindakan pencegahan ulang, ya, supaya tidak terulang lagi. Nah, untuk melaksanakan SOP ini biasanya ada formulir insiden dan daftar periksa remediasi. Ya, itu ini biasanya kebijakan dari tempat pelayanan atau tempat hunian seniornya. Seperti itu. Oke, ini sumber referensinya. Jadi dari sumber referensi terbaru ya, paling lama itu tahun 2023. Oke, terima kasih. Sekian untuk sesi hari ini. See you in the next lesson.